wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak yang mewakili dari Polsek, Ketua KUA Kecamatan Ciracas, sahabat-sahabat NU dari jajaran Mustasar, Suriah, Tanfidiyah, Banom, dan lembaga-lembaga yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa minha la taqumus sa'atu hatta tarau umuran idhaman lam tuhaddisu biha anfusakum yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum wa tasa'aluna hal kana nabiyyukum dzakara lakum minha zakaron atau zikron hatta tarol jibala tazulu an amakiniha. Rawahu Imam Ahmad atau Broni. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah satu saat nanti kalian akan melihat problematika yang sangat besar yang kalian ceritakan, disampaikan dari dirimu sekalian, kemudian permasalahan itu, penyampaian itu akan ditanyakan oleh sebagian umat, adakah dalilnya? Adakah pernah disebut oleh Nabi? Apakah perbuatanmu itu pernah dilakukan oleh Nabi atau tidak? Ini kalau pertanyaannya begitu, ya Lailatul Ijtima ini bid'ah dolalah. Ya kalau apa? Kalau lihat apa? Ukurannya Nabi dulu membina sahabat, pernah nggak mengadakan Lailatul apa? Cuma nyari dalil ya nggak ketemu. Wah itu nanti bid'ah dolalah. Kan begitu. Nah itu satu saat akan begitu. Oleh karena itu menyikapi seperti itu, kita jangan menjadi orang yang kagetan, cepat marah, emosi, walaupun berita-berita yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Tanfidiyah yang ada di medsos itu, ya kalau ada berita harus dicek and recheck dulu kebenarannya. Jadi jangan terpancing oleh isu-isu yang akan mengadu domba. Nah untuk masalah nanti politik yang sekarang kisruh, kelihatannya kan antara PBNU dengan PKB, tingkat MPC sampai ranting nggak usah ikut-ikutan, udah lu diem aja, yang penting APB ngalir aja gitu aja udah. Yang penting jalan, nggak usah komen, itu urusan yang di sana. Kita aja sudah sepakat di PW itu, biarin aja itu, karena memang tadi sudah disinggung ya, awalnya gegeran, nanti gegeran. Yang penting memang NU itu begitu. Nah namun demikian kita tetap kritis, tapi jangan emosi. Salah satu yang kami dari jajaran Suriah PWNU itu lagi mencari fakta-fakta tentang teks-teks manuskrip yang sudah lama sering dibaca oleh kita tapi belum dapat tanggapan. Contoh misalnya yang kita sering tahlilan orang NU, para kiai, para ustadz, coba perhatikan ada kalimat begini, afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyumbak. Itu hayyumbak itu tambahan. Kalau di manuskripnya, di hadis-hadis sahih itu nggak ada tambahan hayyum tapi itu masih benar. Hayyumbak adalah zat yang hidup dan yang kekal. Kemudian la ilaha hayyum mau hayyum ma'bud.
ma'bud, yang disembah, itu benar. Tapi sampai kepada kalimat yang sering kita hayyum maujud, ini perlu dipertanyakan ini. Hayyum maujud, zat yang hidup dan yang diadakan. Mari kita gramatikanya dilihat lagi. Apakah betul Allah itu zat yang hidup dan yang diadakan? Berarti kalau itu salah harus diganti mulai tahlilan besok. Jangan hayyum maujud tapi hayyul wujud. Kan wujud itu ada, kalau maujud itu berarti diadakan. Karena ini tambahan sebetulnya. Maka di kalangan Nahdiyin itu sering menambahkan berupa teks hadis sering ditambahkan. Contoh misalnya, orang lagi ruku itu kan sunnah membaca tasbih, sujud membaca apa? Tasbih. Kalau di teks aslinya itu adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi. Itu teksnya. Kok ada tambahan wabi hamdi? Itu maka satu saat ada orang Muhammadiyah sholatnya bareng sama NU. Begitu orang NU-nya mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, orang Muhammadiyah yang di samping subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Pakai tanpa. Jadi karena apa? Enggak ada itu. Memang iya kita mencari. Nah, sekarang begini, di wiridan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu. Apa ada tambahannya? Yuhyi wa yumit, itu tambahan. Ini harus ditelacak nih, siapa yang nambahin. Kalau tokoh NU ya ternyata nggak ada, nggak ditemukan. Yuhyi apa? Teks aslinya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Tapi kok muncul yuhyi wa yumit? Pertanyaannya, kalimat yuhyi wa yumit itu kalau nanti diambil dari yang mujarod, yang sulasi mujarod, yuhyi artinya hidup. Tapi kalau wa yumit mati, agak rawan ini. Tapi kita udah dibaca lancar aja. Masa Allah yuhyi misalnya, kalau misalnya kalau yang fiilnya itu bukan apa namanya, lupa kadang-kadang. Jadi yang memuliakan, menghidupkan, mematikan, lah itu kan bisa. Tapi kalau itu sulasi mujarod berarti lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi yang hidup betul, tapi wayumit yang mati. Lah itu ternyata di teks aslinya di kitab-kitab Sahih Bukhari, di Al-Azkar yang Imam An-Nawawi mengumpulkan, itu yuhyi wa yumit itu tidak ada. Lah oleh karena itu nanti di jajaran ke MBC itu dini lagi kan. Tapi yang sudah sekarang sudah dikritisi adalah jangan mengucapkan hayyum maujud gitu. Buya Said Akil sudah ngomong di mana-mana itu. Kita selama ini Kiai NU, Ustadz NU tuh hayyum maujud udah kenceng banget itu. Padahal kalau itu artinya Allah diadakan, berarti ada yang mengadakan. Syirik kita berarti nanti. Harus diralat begitu itu. Karena apa? Ya kita tim-tim Suriah ini lagi mengkaji manuskrip yang sekarang lagi rame itu. Artinya bukan hanya manuskrip nasab, semua teks-teks yang ada yang terbiasa, baik hijib Nasor aja lagi dicari ini. Ini artinya khawatir ada penyusupan kalimat-kalimat yang akhirnya selama ini kita doa jarang dikabul itu. Udah doer itu ya, udah lama gitu. Tapi jangan-jangan ada selipan itu. Nah ini lanjut, hatta tarol jibala tazul, sehingga pada satu saat nanti kamu akan melihat bahwa gunung-gunung itu akan berpindah kepada tempat-tempat yang lain. Itu tandanya hari
Kiamat. Gunung Indosemen Cibinong udah pindah ke Pasar Rebo. Iya, gunung-gunung. Terus yang di Jawa Tengah gunung itu udah habis. Di Palimanan, di Cirebon udah hampir habis. Pindah jadi jalan tol, jadi apa? Udah pindah posisinya. Padahal para ilmuwan tahu yang namanya gunung itu adalah patok, paku apa? Alam. Makanya orang Jepang sampai sekarang belum punya pabrik Indosemen, belum punya pabrik semen. Orang Jepang nggak mau. Jadi dia kalau butuh semen, ya bikin pabriknya di Indonesia. Karena Indonesia apa aja masuk, aliran aja masuk. Yang aku malaikat juga banyak muridnya, yang aku nabi juga banyak muridnya. Indonesia itu paling apa aja bisa. Rawahul Imam Ahmad. Jadi kalau gunung-gunung kamu satu saat nanti lihat sudah pindah alam, maka itu tandanya kiamat apa? Nah, tadi kan ada gonjangan sedikit, udah patoknya udah nggak ada, ya gampang. Ini rawahu Ahmad atau Broni. Wa minha idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila sebuah masalah disiplin ilmu tapi diletakkan bukan kepada ahlinya, maka fantaziro apa? Sa'ah. Pelawak jadi dai. Yang nggak pernah apa-apa langsung jadi dai. Maka ucapannya itu, siapapun itu, dai ke tukang ceramah ya, sebaiknya kalau tidak ada latar belakang keilmuan ke sana nggak usah didengerin. Oh, ceramah kok marah-marah melulu, hasud melulu, ngapain didengerin itu. Jadi sebetulnya sudah ada, cuma kita ini kadang-kadang fanatik ya. Jadi knowledge-nya itu enggak ini. Jadi mari kita dengarkan kajian ilmu untuk orang NU khusus, tidak difungsikan selama ini kita misalnya ngaji kemana aja asal ikut, kemudian nggak tahu latar belakangnya. Pokoknya yang ini walaupun bodoh lebih utama daripada kiai 70 yang alim, itu udah ngaco itu orang nggak punya ilmu kok lebih utama daripada apa 70 misalnya begitu. Itu nggak usah dihitung. Siapapun keturunan siapapun, bahkan yang nggak punya keturunan, kalau berilmu berakhlak kita apa ikut mau turunan Ken Arok kayak, mau turunan Nyi Roro Kidul, kalau apa berilmu akhlaknya baik ya kita harus apa. Karena kalau sesuatu hal yang dipasrahkan, yang dikelola oleh yang bukan ahlinya, pasti apa rusak gitu. Ini makanya termasuk NU dapat tambang itu juga lagi dipikirin ini. Lagi dipikirin. Ini sebetulnya kita ahli nggak sih dalam bidang apa? Pertama, setahu saya pengurus NU tuh biasanya ila hadratin Nabi Mustafa. Kok dikasih apa? Tambang. Ya nanti mudah-mudahan ada generasi muda yang orang-orang NU yang mempunyai ini. Tapi kalau yang kayak model saya nggak ikut-ikutan lah, bukan ahlinya itu. Wa minha la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajulu 'alal qabri fayatamazzahu 'alaihi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr. Tidak akan terjadi hari kiamat itu, la tadhhabud dunya, tidak akan hancur dunia itu sampai nanti ada datang seorang laki-laki di atas kuburan. Kemudian di kuburan itu seorang laki-laki itu memanfaatkan kuburan dijadikan komoditas. Bapak kalau pengen cepat kaya, ranting rambutan ini pengen cepat kaya, ayo kita bikin kuburan. Cari tanah apa? Tanah kosong. Nanti Rois Surya MBC Kiai Fatur Rahman suruh ngomong, saya dapat wangsit tadi malam, di sini ditemukan apa? Kuburan Wali Al-Maghribi. Dikasih begini, nanti digiring orang-orang. Nanti semakin rame kasih kotak amal yang apa? Wah, ketua ranting rambutan cepet kaya. Kaya itu. Lah, kalau sudah lahir muncul sampai ke kuburan-kuburan,
dijadikan sebuah orientasi apa? Bisnis. Dan sekarang nyatanya begitu hampir. Kemarin saya dari Banten ya memang. Aduh baru nuos pokoknya lagi doa aja kotak amal udah apa? Semua di mana-mana, di mana-mana. Jadi ada setelah dianalisa memang jadi ya walaupun itu kuburan wali benar, tapi kadang-kadang apa? Kita dimanfaatkan. Kalau untuk maslahat umat nggak apa-apa, hasil apa? Di Gus Dur itu paling terbesar itu. Hasil apa? Kotak amal Gus Dur, tapi dibentuk yayasan. Kemudian yang mengambil kotak itu adalah yayasan independen, keluarganya aja nggak boleh apa? Ngambil. Dan hasilnya sangat menyenangkan. Setiap bulan hampir 600 juta, 400 apa? Juta loh. Jadi Gus Dur itu nyari duit masih udah meninggal masih apa? Bisa nyari duit. Bisa nyari duit itu. Bisa nyari duit itu. Bisa nyari duit itu. Makanya Nabi Muhammad harus dikuburnya di Madinah. Sayyidina Ali dirahasiakan. Abu Bakar harus di Nabi itu. Kalau boleh mah minjem apa? Kuburannya Sayyidina Ali gitu. Dipindah ke apa? Ke Indonesia. Ke Indonesia. Wah itu ngalir itu. Yang datang seluruh dunia kan. Orang-orang Syiah juga semua pada apa? Maka dengan itu ya dengan izin Allah ya. Jadi itu wa minha lagi nih. Wa minha rawahu Muslim tadi. Wa minha la taqumus sa'ah hatta yatasafadan nasu tasafuda bahaim fituruki. Tuh ngomong turuk ini memang enak. Fituruki. Jadi memang sebetulnya sih kalimat itu salah, itu kalimat wawahul muwafiq ila aqwamit thoriq itu salah sebetulnya. Kalau menurut gramatika bahasa Arabnya itu salah. Masa wawahul muwafiq ila aqwamit thoriq? Salah, yang benar tuh wawahul muwafiq ila aqwamit turuq sebetulnya. Itu benernya tapi oleh kiai kalau itu dia apa? Ini ketua KUA nih ceramah begitu, wawal muwafiq ila aqwamit turuq. Wah, langsung. Memang harusnya aqwamit turuq harusnya. Cuma mohon maaf ini di musola ya. Jadi kalau nanti itu begitu karena ada salah satu yaitu suku itu Farji itu apa? Turuk gitu. Jadi diganti oleh apa? Jadi salah, walaupun salah itu nggak perlu dikembalikan ke relnya. Bahaya soalnya. Dulu sudah pernah ada kiai di muktamar itu, wawul muwafiq ila aqwamit turuq. Wah, orang-orang pada, kiai, orang itu aslinya begitu kok. Aslinya harusnya. Jadi salah-salah, tapi kalau menimbulkan fitnah nggak apa-apa, disalahin dikit lah gitu. Jadi jangan diinikan daripada nanti kaget. Jadi tetap aqwami apa? Thorik. Aqwami thorik. Jangan yang itu. Walaupun menyalahi ilmu nahwu nggak apa-apa, nggak, kecuali itu salah diampuni lah, nggak apa-apa. Jadi tidak akan rusak datang kiamat kecuali nanti hatta yatasafadan nasu, sehingga nanti ya apa yatasafad itu jima sebetulnya, hubungan laki-laki dan apa perempuan itu sudah ada di jalan-jalan, nawarin apa itu perempuan itu. Kalau bapak-bapak jalan kemarin saya ngisi di daerah Mangga 2 sana itu di Hotel 88 itu tempatnya ya, ada tahu ya? Kayaknya yang tahu nih. Saya mau ngomong begitu tapi sudah ada yang duluan. Biasanya yang senior ya, Pak. Jadi Hotel 88 di sana itu perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat, tapi masuk itu Jakarta Barat itu sebetulnya. Itu saya kemarin ngisi begini di pelatihan tapi siang. Udah cerita bilang kok berani banget NU ngambil hotel 88. Kata mereka enak sambil cuci mata Pak. Ya udahlah. Cuci mata. Ada 8. Kalau itu sudah bebas, nggak ada berani yang menegur, di mana-mana bebas gitu ya. Di Jalan Raya Bogor
bebas. Ini kalau pulang nanti sekali-kali jam 12 lewat itu di depan gor itu. Itu kalau yang pakai sorban, pakai jas itu mampir Pak. Gratis. Itu di Dalangan itu sampai ke puncak, sampai ke Bandung, sampai ke Malang, sampai kemana. Sekarang udah terbuka, tapi tidak ada seorang ulama atau birokrasi pejabat kemudian dihentikan. Beda dengan zamannya Abu Bakar dan Utsman. Nanti di sini ini ada Abu Bakar Utsman itu paling itu. Ternyata memang menghilangkan itu sangat susah. Saya dulu pernah KKN di Keramat Tunggak, itu susah sekali. Susah sekali. Karena mereka terawih dulu bareng. Terawihnya bareng, terawih dulu. Habis terawih kemudian kerja. Susah kan? Begitu dinasehatin, ya perempuan itu memang berbuat begitu. Itu karena disakiti oleh apa? Laki-laki. Jadi yang brengsek itu laki-laki sebetulnya. Lah mereka ngomong begini, Pak Ustadz, sebenarnya saya tuh ingin punya suami yang apa? Bertanggung jawab, yang kerja gitu. Makanya kalau saya pengen berhenti, Pak Ustadz harus mau jadi apa? Nah, ini kan problem ini. Coba sampean ngomong di boker wawancara, dia mau berhenti. Oke, berhenti. Sampean mau nggak? Jadi suami. Anak saya 2 di kampung. Mau, kalau mau begitu, makanya itu problem. Tapi itu harus ada solusinya. Jangan biarkan kemudian janda semakin apa? Merajalela. Semakin banyak ini, semakin banyak ini janda-janda ini. Itu istrinya Andi Trolani juga janda, mau janda. Nanti buat Rocky Surya. Sayang itu, sayang banyak sekarang nih janda. Lanjut sedikit lagi. Wa minha lagi nih. La tufni hadhil ummatu hatta yaqumar rajulu ilal mar'ati fayaftarisuha fitorik. Nah ini kan jelas nih. Di antara dunia itu nggak akan hancur, nggak akan binasa kecuali nanti satu saat ada laki-laki menggandeng perempuan menggelar tikar di pinggir apa? Jalan. Kalau bapak-bapak nanti sekali-kali jalan di Tanjung Priuk itu, wah udah kacau balau, udah. Belum pernah ke sana ya? Yang di rel kereta yang itu dekat laut itu, jalan lah apa ngeliat. Kalau di sini kan tikar, kalau di sana pakai kardus doang. Subhanallah, pengalaman ya kayak. Ya pokoknya kalau ketua kan harus begitu, karena begitu. Memang begitu, terbuka. Ya ini nggak di luar negeri. Kalau di luar negeri, di pantai di Perancis, yang kaum nudis, kaum apa sih, memang dia di Bali yang nggak perlu dia apa? Dia ceritakan kalau di Bali memang ada satu pulau yang memang wajib nggak boleh pakaian. Itu wajib malah bukan di Nusa Dua. Ya nanti kalau belum pernah ke Bali kan cuma hanya omong orang langsung lah. Anda jadi MBC sekali-kali, nah Bali liburan apa ke Bali. Terus tadi banding ketemu sama MUI, sama DMI, sama NU di sana di Karanganyar. Ya sisanya sekalian lah kemarin. Bukan apa-apa. Artinya kita jangan kemudian tidak tahu dan menjadi orang yang radikal gitu. Kan dulu kan Amrozi kan karena melihat maksiat di sana kemudian dibom. Lah itu salah juga begitu. Harusnya kalau mau begitu ya nggak usah ke sana. Nggak usah ke sana karena itu sudah menjadi tradisi di sana. Orang Balinya begitu. Wa min hala taqumus saah. Oh, sudah ya. Hatta tu jadal mar'atu naharon tungkahu aitu jama'u wasatotorik tuh. Memang begitu, hari kiamat itu nanti perempuan-perempuan kita temukan perempuan-perempuan siang hari pada numpuk dengan laki-laki di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir pantai. Sekarang sudah begitu memang. Lah kenapa? Ya bisa kok. Makanya HP itu ya ada manfaatnya banyak, medsos ini juga banyak. Orang sudah itu tinggal klik aja, kinjeng kawin udah ada.
Bener Pak Ustadz Ateng. Ini makanya saya sih hal-hal yang begini ya. Ini kadang-kadang ini. Jadi sekarang itu kita lagi ngaji di masjid aja, lagi nerangin tareh, itu jamaah pakai HP ngecek kebenarannya, tahunnya. Jadi ustadz nanti ke depan itu harus siap nerangin hukum, baru nerangin hukum menurut Imam Syafi'i, kitab ini langsung dicek oleh apa? Oleh jamaah. Ustadz kayaknya tadi salah tahunnya gitu. Itu tahun yang salah tahun bikin HP-nya itu, saya bilang apa. Jadi memang begitu sekarang. Bahkan mungkin nanti ke depan, untungnya mungkin kita udah meninggal. Tahun 2030 40 kayaknya kalau Ustadz ngajinya begini aja udah ditinggalin oleh umat. Karena apa? Lebih baik nanya sama Syekh Google lebih cepat daripada manggil Ustadz. Mau nanya hukum cepat Google. Artinya apa? Ke depan harus Ustadz, kiai itu memang harus menyatu dengan medsosnya, harus lebih apa? Cepat ininya. Untung saya kan udah tua, Kang David, jadi udah apa? Jadi tahun 40 kayaknya nggak tahu masih ada atau enggak. Yang penting apa? Anak-anak kita akan seperti itu. Wa minha fayakunu khiyarukum yauma idzin mayaqulu law wa arina waro'a hadzal haid, sehingga nanti pada hari itu orang-orang yang apa, yang baik itu dari umat pada hari itu, maka kemudian diam, tidak bisa membendung, seakan-akan tertutup di belakang tembok yang tebal. Sudah, kita ini sudah posisinya kiai ulama itu sudah kayak orang yang sudah tertutup di belakang apa? Tembok. Wujuduhu ka'adamihi. Dulu kalau orang kita lewat ada anak sekolah itu tenang karena ada anak apa? Sekolah. Anak sekolahnya tawuran sekarang. Jadi sama anak sekolah takut. Dulu kalau ada kita lagi jalan sepi, ada Pak Haji pakai gamis, pakai sorban, pecinya haji, alhamdulillah ada dukun. Artinya ada ustadz, ada apa? Ya, sekarang kalau gerombolan orang pakai gamis, pakai sorban, jadi takut kita. Khawatir mobilnya dia apa? Dilempari. Ada yang pakai sarung juga begitu sekarang. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, mari para ulama NU jangan hanya di belakang apa? Tembok. Harus apa? Ke depan menyelesaikan masalah apa? Umat. Lah di antaranya tadi sudah disampaikan, sekarang ini lagi apa? Ya memang NU ini memang selalu setiap saat, setiap waktu tantangan. Tapi kalau nggak ada NU, NKRI ini sudah bubar sebetulnya. Untung masih ada Nahdlatul apa? Ulama. Orangnya sabar-sabar, baik-baik. Tapi sabar baik itu jangan yang disindir oleh dalam surat Al-Quran Al-A'raf, walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adol. Jadi jangan sampai kita disindir oleh ayat itu. Kita punya mata tapi diem aja, kita punya hati nggak memahami, ketipu melulu orang NU misalnya. Itu sama dengan ulaika kal an'am. Jadi NU itu selalu jadi ayam apa? Ayam potong yang diadu domba orang apa? NU yang tertipu, orang NU yang berantem seakan-akan apa? Orang NU yang ini, yang ngorok-ngorok ini buah. Orang Muhammadiyah yang gelar tikarnya. NU yang keluar keringet, Muhammadiyah yang dapat apa? Buahnya. Jadi kita ini selalu di medsos itu yang diributin kita melulu. Kadang-kadang saya pengen tahu Muhammadiyah berantem gitu. Pange sama Muhammadiyah berantem, nggak berantem. Adanya kita terus, karena kita ini orang yang banyak, mayoritas kemudian menguasai semua, tapi kadang-kadang tidak terkontrol. Oleh karena itu instruksi dari PWNU kepada cabang sampai MWC sampai ranting, anak ranting, jangan memberikan statement yang
apa ya yang nanti akan memperkeruh kata itu. Nggak usah. Udah semua itu kita lihat, kemudian jangan nge-share di di grup-grup seakan-akan memperuncing dan mengadu domba. Jadi tugas kita sudah kita perbaiki soliditas di MBC, yang penting terus NU pertahankan amaliyahnya, fikrohnya, ubudiyahnya, harokahnya. Jadi jangan sampai kemudian saya mundur dari NU gara-gara melihat begitu, gara-gara melihat begini, nggak usah. Jadi kalau tidak, ya nggak usah. Dan Anda kalau mundur dari NU nanti nggak dapat syafaat loh. Iya bener. Ada orang saya mundur dari NU, saya keluar dari NU, dia bilang nggak dipikirin dulu. Enggak, saya karena melihat NU itu bukan NU loh. Dia bilang mungkin ada oknum yang salah. Ya kalau salah ditegur, diperbaiki. Jangan kita mundur dari Nahdlatul Ulama, apalagi kepala KUA mundur dari wah sangat bahaya itu. Orang KUA itu anak kandungnya Nahdlatul Ulama, karena Kementerian Agama adalah bentuk reward dari negara untuk Nahdlatul Ulama. Maka sampai sekarang ya yang menjadi Menteri Agama itu adalah tetap dari golongan NU. Dulu ada Pak Malik Fajar itu dari Muhammadiyah. Cuma itu salah tes. Waktu tes itu salah. Jadi yang ngetes itu Malik Fajar kan ngerokok. Disangkanya orang NU. Karena waktu ngomong tuh bau rokok. Bang, udah ini nggak apa-apa nih orang NU. Ternyata itu salah penciuman. Jadi karena Malik Fajar itu satu-satunya orang Muhammadiyah yang ngerokok melebihi orang maka Muhammadiyah kalau pengen jadi Menteri Agama harus nah itu dulu ada kelakar begitu. Jadi sekarang terus sampai ke depan ya, PKB Muhammadiyah itu memang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama, pesantren, madrasah sanawiyah aliyah. Jadi kita harus bangga menjadi orang NU, dan mohon jangan keluar seribut apapun, karena itu semua adalah hanya mungkin tadi kata Ketua Tanfidiyah beda pendapat atau mungkin beda pendapatannya. Jadi yang bikin ribut. Jadi kita jangan mudah diadu domba. Saya yakin NU Ciracas, Nahdien Ciracas, Nahdiyatnya akan solid, akan tetap bergandeng tangan dengan perbedaan apapun. Kepala kita harus dingin. Saya kira begitu. Masalah nanti besok kami dari ada rapat lagi, nanti saya ceritakan. Kalau ini Kang Abdul Rahman, besok ada rapat terbatas Rois Suriah. Dan Ketua Tanfidiyahnya cuma yang diambil 2 dari PW. Besok kami akan rapat jam 10 di rumah Rois Suriah. Tapi ini adalah lebih ini, yang dipanggil itu hanya 14 orang. Saya termasuk ada. Itu masalah Nahdlatul Siyasah, menyikapi perpolitikan. Satu, perpolitikan masalah sebentar lagi mau Pilgub. Yang kedua adalah Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota. Ini akan mengalami degradasi ini. Bapak yang jual tanahnya 5 tahun lalu masih beruntung. Mungkin nanti kalau tahun depan harganya sudah mulai stagnan. Karena akan ada pergeseran. Nah, NU ini akan kena imbasnya. Kemarin saya ngisi di Taman Sari itu, nanti kalau ada gedung tinggi kosong karena pindah ke IKN, buru-buru Ansor bikin spanduk. Gedung ini milik Ansor. Nggak apa-apa, kan mau ditinggalin banyak. Nanti gedung-gedung itu yang pusat itu banyak gedung-gedung yang kalau nanti tidak ditempati oleh NU, nanti ditempati oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Banyak nanti gedung-gedung yang jadi nanti boleh jadi MBC Ciracas itu dapat gedung. KUA termasuk pindah apa enggak? KUA bagaimana? KUA pindah apa enggak gitu? Ya kalau pengen gedungnya yang tinggi ini KUA pindah. Karena itu ada ratusan bahkan ribuan gedung yang akan ditinggalkan, harus pindah. Termasuk kalau di anggaran dasar itu PBNU nggak boleh sudah di Jakarta.
Karena dalam anggaran dasar pengurus PBNU itu harus kantornya di ibu kota. Berarti itu nanti PBNU kalau ya harus pindah ke sana kan dapat warisan. Berarti PW apa jangan menjadi kemudian kecil hati, kemudian menjadi apa ribut, kemudian menjadi apa ya tawuran dan saling bermusuhan. Karena ini sebentar lagi akan mengalami hal-hal yang semacam itu. Yang masih muda-muda rela ilmu pengetahuan, karena Anda kalau sekarang sudah menjadi PNS, ASN pasti harus menandatangani apa? Kontrak pindah ke apa? Ke IKN. Memang yang polisi, yang apa pindah. Ustadz juga nanti begitu. Siap. Insya Allah. Yang masih muda-muda, kita yang udah tua-tua nunggu DKJ apa? Bukan DKI sekarang, udah DKJ. Jadi kita ini nanti pulang ke kampung itu bukan orang kota. Sudah jadi orang apa? Orang desa. Siap. Memang itu ada nanti besok itu akan ada rapat kemudian bagaimana menyikapi gini. Terima kasih kalau ada pertanyaan. Syukur kalau nggak ada ya bagus. Karena ini sudah malam. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pakai Ngomong gini. Bismillahirrahmanirrahim.